Sabar, sabar ya nak. Sekarang kita pergi jemput Bapak. Kamu pasti bahagia karena Bapak nanti akan nemanin Ibu pada saat ngelahirin kamu. Dan Bapak juga yang akan ngazanin kamu. Supaya kamu bisa jadi anak yang berbakti dan solehah. Sekarang kita pergi jemput Bapak yuk. Tuyul lo. Tuh. Ciki gue. Nah, pinter lo. Menang gua. Duit. Markum. Duit. Payah lo. 50 ya? 50. Wah, Bang Markum menang lagi nih. Markum. Kalau gitu, kotaku mana, Bang? Tenang, semua pasti kebagian. Bener ya, Bang? Iya. Ini dia cowok yang gue cari-cari selama ini. Kamu harus bertekuk lutut, anak muda. Astagfirullahaladzim. Pak Markum, ternyata benar kata orang-orang. Pak Markum suka main judi. Pak Markum! Bang, ngapain abang di sini? Perempuan sialan. Ganggu kesenangan orang aja kamu. Astagfirullahaladzim, abang. Bang, ayo bang kita pulang. Gimana kalau tiba-tiba anak kita lahir, bang? Diam kamu. Mau ngapain, kayak mau dari mana, kayak itu urusan saya, bukan urusan kamu. Lagi pula yang hamil kan kamu, bukan saya. Ya kamu urus aja baik kamu sendiri sana. Ini anak kamu, bang. Hentikan semua kebiasaan buruk kamu. Itu kan uang untuk kita melahirkan, bang. Diam kamu, cepat pulang. Keluar saya bilang. Bang, tolong bang, sini bang. Ada apa? Tolong usir perempuan ini keluar dari sini. Baik. Bang Markum, hentikan, bang. Itu perbuatan dosa, bang. Lepas. Abang, pulang. Ini untuk anak kita, bang. Ya, berhenti ya. Tolong. Masya Allah. Hanifah, apa yang terjadi dengan kamu? Tolong saya, Pak De. Tolong anterin saya pulang. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah pendarahan. Kamu nggak boleh pulang. Kamu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Saya pulang aja. Jangan, Hanifah. Ayo. Tolong, itu tasnya. Untung cepat tiba kemari, sehingga tidak sampai terjadi pendarahan hebat. Tapi hati-hati Bu ya, karena usia kandungannya sudah dekat. Dan juga harap dijaga, jangan sampai keluar fake lagi, karena ini bisa berbahaya. Maksud dokter, kehamilannya Ibu Hanifah harus terus dipantau sampai dengan masa kelahirannya. Betul Bu, suaminya harus dihubungi. Dia harus selalu siaga. Tapi untuk malam ini, harus dirawat di sini. Tolong Bude, saya nggak mau nginep di sini. Bayar melahirkan aja saya nggak sanggup, apalagi mesti nginep di rumah sakit. Saya menunggu Bang Markum sampai dia pulang, biar dia memutuskan semuanya, Bude. Tolong dok, saya nggak mau nginep di rumah sakit. Bude. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si
Lihat tuh si Meli. Dari tadi ngeliatin si Markum terus. Kayaknya dia lagi kesem-sem berat sama tuh berondong. Hei, dia kan punya istri. Mana istrinya lagi hamil lagi. Udah deh, urusannya bakar runyam. Lagian kan gak mungkin. Lo bilang gak mungkin? Segala sesuatu itu bagi gue mungkin aja. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Pasti ada nyurangin gue kan. Udah balikin duit gue cepet. Curang gimana? Ini permainan, Bung. Permainan sidak. Udah gue balik dah. Lu masih punya utang sama gue 300. Lu santai ngomongnya dong. Sama gue 100 juga. 100 apaan lu? Mau mana? Mana? Sepertinya dia lagi butuh pertolongan. Tolong lepaskan dia ya. Saya rasa ini cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Ya Allah, ya Rabbi, Lu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosaku dan dosa suamiku ya Allah. Kembalikanlah suamiku ya Allah. Sadarkan dia. Aku yakin di lubuk hati yang paling dalam dia sayang dengan anaknya ya Allah. Jangan pisahkan anak ini dari bapaknya ya Allah. Kembalikan suamiku ya Allah. Aku mohon. Astagfirullahaladzim. Bang, alhamdulillah Bulamin. Kamu udah pulang, Bang? Ayo Bang, kita ke rumah sakit Bang. Sebentar lagi anak kamu akan lahir. Aku nggak bisa. Lagi banyak urusan. Urusan apa Bang? Urusan apa yang lebih penting daripada urusan anak kita? Denger ya. Emang ada yang suruh kamu hamil? Enggak kan? Saya suruh? Enggak kan? Astagfirullahaladzim Abang. Bang, denger Bang. Lihat Bang, ini anak kamu. Darah daging kamu Bang. Bang, lihat anak kita, Bang. Sebentar lagi dia akan lahir. Terlambat. Kamu pergi aja sendiri, karena saya harus pergi. Dan inget ya, saya nggak akan kembali lagi ke sini. Ngerti ya? Astagfirullahaladzim, Abang mau kemana? Abang tunggu. Bang, Abang mau kemana, Bang? Kenapa Abang tega sama saya? Apa salah saya, Bang? Kamu mau tahu salah kamu apa? Mau tahu? Karena kamu udah nggak menarik lagi. Karena kamu adalah perempuan cengeng yang miskin. Saya ingin hidup senang sama perempuan kaya. Saya ingin hidup bahagia, nggak sama kamu. Ngerti kamu? Jadi ini semua gara-gara perempuan, Bang. Bang, perempuan mana yang tega misahin kita berdua? Kamu mau tahu perempuan yang mana? Perempuan itu cantik, nggak kayak kamu. Dia terhormat, kaya, dia bisa ngebahagiain saya. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Bang. Diam, dengerin saya. Saya nggak suka sama kamu. Udah seharusnya saya ninggalin kamu dari dulu. Minggir. Abang tunggu. Abang jangan pergi. Lepasin. Abang jangan pergi, Bang. Abang kasihan anak kita, Bang. Hanifah, apa yang terjadi? Bang Markum, Bude. Dia pergi dengan wanita lain. Wanita kaya, Bude. Yo! Masya Allah, betul-betul zalim, Yo. Meninggalkan seorang istri dalam keadaan hamil besar begini. Sekarang nih zaman sudah berubah.
Banyak sekali laki-laki yang sudah mulai kehilangan rasa malu dan harga diri. Tanpa malu mereka memburu harta wanita. Mungkin markum sudah bosan dengan hidup susah. Padahal kemiskinan itu dia sendiri yang menciptakan. Bagaimana mungkin dia bisa hidup makmur kalau kerjanya setiap hari hanya berjudi dan mabuk-mabukan? Iya, Yo. Itu laki-laki emang kurang ajar ya, Yo. Tinca juga denger, Yo, kalau si Makum itu lagi dikejar-kejar sama utang. Utangnya belepetan di mana-mana. Mungkin tuh perempuan bisa ngasih dia kekayaan, Yo. Apa coba, Yo, namanya, Yo, kalau laki-laki dibayar kayak gitu, Yo? Itu namanya gigili, Yo. Apa tuh? Gigolo, Yo. Pak De. Tapi bagaimana dengan anak saya, Bude? Dia lahir nggak ada bapaknya. Bude tahu ini berat, tapi percayalah, Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah. Sholat, berzikir, insya Allah kamu akan kuat menghadapinya. Sudahlah Hanifah, tabahkan hati kamu. Laki-laki macam markum tidak pantas kamu tangisi. Ada saatnya dia harus membayar semua kezalimannya. Hanifah, ada kami yang siap membantu. Percayalah, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Dia akan mendengar doa umat yang teraniaya. Bagaimana, Yo? Kita bawa ke rumah sakit saja? Kamu mau ke rumah sakit? Enggak, Bude. Saya tunggu sampai suami saya pulang aja. Air ketuban kamu? Nggak apa-apa, Bude. Baru sedikit. Oh, ke dalam aja. Hati-hati. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Sayang, kamu pasti suka sama rumahku. Mewah kan? Kemarin kan kita tidur di hotel. Dan mulai sekarang kita tidur di rumah kita sendiri. Rumah aku kan juga rumah kamu. Aku juga mau kasih lihat kamu setiap ruangan di dalam rumah ini. Gimana kalau sekarang kita berendam di dalam bathtub itu dengan air hangat? Wow. Hei, bilangin ya sama laki lo. Main judi aja bisa. Hutang udah 4 bulan nunggak. TV, kulkas, dan tip lu semua bakal gua sita besok kalau sampai lu nggak bisa lunasin tagihannya. Hanifah, bego banget sih lo. Mau aja dikawinin sama laki yang nggak punya modal apa-apa, tukang judi. Maaf, Mas. Suami saya nggak ada di rumah. Tapi saya janji, saya akan bayar semua hutang-hutang suami saya. Kalau sampai lu bohong, gue laporin ke polisi. Ayo. Bu, saat melahirkan telah tiba. Ibu siap-siap, Bu, ya. Enggak, Dok. Enggak. Saya nggak mau ngelahirin sekarang. Suami saya belum datang, dokter. Tunggu sampai suami saya datang. Ibu tenang aja, Bu, ya. Tarik napas dalam-dalam, Bu. Terus. Terus. Ya, mengejan. Terus.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kamu lahir juga, nak. Walaupun tanpa ayah di samping ibu. Ibu akan ngasih kamu nama Muhammad Salsabila, yang artinya mata air dari surga. Suster, boleh saya menyusui anak saya, Sus? Untuk awal, kami akan memberikannya susu formula. Hah? Apa, Suster? Kalian mau ngasih susu formula sama anak saya? Enggak. Enggak, Suster. Saya akan memberikan ASI untuk anak saya. Karena ini adalah rahmat dari Allah, Suster. Maaf Ibu, kami akan mengurusnya di ruang rawat bayi. Apa? Jangan ambil anak saya, Suster. Ibu tenang ya Bu ya, saya akan bersihkan bayi Ibu dulu ya. Suster! Suster, kembalikan anak saya. Suster, itu anak saya, Suster. Suster. Suster, kembalikan anak saya, Suster. Ibu Hanifah, sabar. Saya tahu itu anak Ibu. Tolong, Suster. Saya belum menyusui anak saya. Tapi Ibu kan masih punya kewajiban terhadap rumah sakit ini. Udah Ibu, sabar. Saya mau bawa anak saya pulang, Bu. Atas nama siapa Bu? Nyonya Hanifah. Sebentar ya. Ini semua Bu taksi. Maaf, Bu. Saya nggak bisa bayar sekarang uangnya. Tapi izinkan saya bawa anak saya pulang sekarang, Bu. Ibu bisa membawa anak Ibu pulang, asalkan biaya melahirkan termasuk biaya kamar dan obat-obatan Ibu lunasi dulu. Maaf Bu, ini peraturan rumah sakit. Nah, sekarang biarkan kami merawat anak Ibu sampai Ibu bisa menebusnya. Enggak, Bu. Enggak. Saya mau bawa anak saya pulang, Bu. Saya janji demi Allah, Bu. Saya akan bayar semua utang-utang saya di sini. Tapi izinkan saya bawa anak saya pulang, Bu. Maaf Bu, saya hanya menjalankan tugas. Lebih baik Ibu kembali ke dalam kamar perawatan karena Ibu masih sakit. Lin jahat. Jangan ada taksi, buat semuanya. Udah, ayo, ayo. Barang-barangku mau dibawa kemana? Mas, saya mau dibawa kemana? Mas, kenapa dibawa semua? Gua kan udah kasih peringatan sama lu. Kalau sampai itu utang lu kagak bayar lagi, gua sita barang-barang lu. Lu ngerti kagak? Tapi Pak, barang-barang itu cuma yang saya punya. Barang-barang itu akan saya jual untuk menebus anak saya. Saya mohon, Pak. Tolong kembalikan semua barang-barang saya. Bayar utang suami lo. Atau rumah ini bakalan kami sita buat jaminan di bank. Jangan, Mas. Tolong, jangan kan bayar utang suami saya. Nebus anak saya yang di rumah sakit aja saya nggak mampu. Kalau gitu siap-siap aja untuk keluar dari rumah ini. Jangan, Mas. Jangan. Jangan. Jangan, Pak. Jangan. Jangan sih, weh. Udah, Mas, Mas. tunggu. Weh. Pak. Tunggu, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Kasihan anak saya, Pak. Kembalikan.
kumpulin sawerannya banyak. Ya ampun, masa Putri banyak bulu keteknya? Kakinya ya ampun, kayak naga cempedak. Ya Allah perutnya, ini bukan Putri ini. Gue kenal nih, kayaknya ini. Di Bang baru tak keren-keren. Kurang ajar. Temen gue kemana sih Putri? Wah hebatnya, bodinya bagus. Wah, cantiknya. Jessica sama Bang tak keren-keren. Om suka ya sama teman saya yang itu ya? Iya. Namanya Bidadari. Itu baru bodinya Om, baru tariannya, belum belayannya. Kalau sekali nempel, nggak mau lepas, lengket. Kalau Om suka, Om boleh deketin. Om harus bayar DP dulu 200.000. 300.000. Sedikit kemana? Kalau rezeki sama kakak mana? Lumayan dapat dokat. Dapat bonus dari Tinco. Apaan sih Wadang? Pokoknya Om sekarang samperin aja Om. Geli, loh, apa-apaan sih? Kamu yang namanya Bidadari ya? Mantol-tol, apa-apaan ya? Ada jalurnya, sama kayak situ. Gila deh. Assalamualaikum. Ada dia. Assalamualaikum. Sepada. Assalamualaikum. Bude cari Hanifah. Iya. Dia udah pindah, Bude. Terus dengar-dengar sekarang dia udah melahirkan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan kami? Mudah-mudahan saja Hanifah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bener-bener tuh laki-laki kurang ajar. Loh, Bu Hasna kok nyapu sendiri? Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam. Saya Bu Hanifah. Iya. Silakan Bu, silakan masuk. Ini sih Bu Hasna. Iya. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ada apa ya Bu ya? Kayaknya pembantu Ibu lagi nggak ada ya Bu? Iya bener. Kedatangan saya ke sini maksudnya saya bisa kok Bu nyapu, gosok, ngepel, masak juga saya bisa Bu. Aduh, itu kan pekerjaan pembantu. Lagian kamu kan baru melahirkan. Insya Allah saya kuat Bu. Saya bisa kok Bu ngelakuin apa aja. Asalkan anak saya bisa keluar dari rumah sakit Bu. Ya udah kalau gitu boleh deh. Kamu bantu-bantu di sini. Benar Bu, Iya. saya bisa kerja di sini. Iya. Makasih banyak ya Bu. Saya nggak akan melupain jasa baik Ibu. Yuk ke dalam. Makasih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rezeki kamu tambah lagi, Nak. Alhamdulillah ya Allah. Bu, saya mau nebus anak saya atas nama Ibu Hanifah. Maaf Bu Hanifah, kelihatannya ini ada kesalahpahaman. Angka yang Ibu bayarkan adalah tagihan yang terakhir. Sementara tagihan sekarang sudah membengkak. Maksud Ibu? Utang sini. Kok jadi sebanyak ini? Jadi sekarang
saya belum bisa bawa anak saya pulang lagi. Ibu harus melunasi dulu tagihan ini. Maaf Bu, saya harus bawa anak saya pulang Bu. Nanti semua kekurangannya akan saya lunasi. Susu saya sudah membesar dan terus-menerus mengeluarkan ASI. Itu artinya anak saya sudah membutuhkan ASI Bu. Maaf Bu, saya hanya menjalankan peraturan. Ya udah, kalau gitu terima kasih. Ini ruang steril Ibu. Aduh, suster, saya mau bawa anak saya pulang. Nggak bisa, Ibu harus melunasi administrasi Ibu dulu. Lepas suster, saya mau bawa anak saya pulang. Udah Nggak cukup bisa, kalian Ibu. anak saya. Nggak bisa Ibu, Ibu harus mengembalikan bayi itu. Lepas suster, lepas. Suster, tolong berikan bayi itu pada ibunya. Tapi nggak bisa Pak, kami terikat pada peraturan. Kenapa tidak bisa? Peraturan itu kan buatan manusia. Sementara bayi itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak atas kehidupan orang lain. Apalagi masalahnya hanya uang. Bayi itu berhak atas ibunya. Pakai hati nurani kalian. Seharusnya setiap rumah sakit punya kebijaksanaan. Apalagi kalau menyangkut nyawa manusia. Jangan keuntungan saja yang kalian kejar. Berbisnis itu juga harus memperhatikan sisi kemanusiaannya. Suster, saya tahu rumah sakit ini punya sistem dan punya peraturan. Kami akan bertanggung jawab. Saya yakin sekali naluriah seorang ibu akan mampu mengurus anaknya. Baik Pak, kalau begitu Bapak silakan urus saja ke administrasi. Tolong saya, yuk. Ini yang gue cari lama-lama. Dengan ini, gue bisa main judi lagi. Gue bisa main perempuan. Dan gue bisa cari daun muda. Dasar kurang ajar. Ngapain kamu di sini? Kamu mau nyolong perhiasan kakak saya? Dasar gigolo. Jangan kurang ajar ya sama gue. Kakak lo aja yang tergila-gila sama gue. Gue udah lama ngelayanin dia. Ya sekarang saatnya gue ambil untung dong. Lo kira gue mau jadi gigolo selamanya? Enggak. Mumpung kakak lo nggak ada. Sekalian aja gue nikmatin badan lo. Tolong! Teriak aja sekencengnya teriak. Nggak ada yang bakal bisa ngedenger suara lo. Dengar ya, aku akan laporin semua melakukan bejat kamu, tau gak? Laporin. Kakak lo nggak bakal percaya sama lo. Dia cuma suka sama gue. Dia cuma bakal percaya sama gue. Gue akan ambil perhiasannya dia dan gue akan cari cewek yang lebih cantik. Tapi sebelumnya, gue akan perkosa lo dulu. Bagus! Kamu memang laki-laki nggak tahu diri. Kamu laki-laki bejat. Aku sudah memberikan kamu semua kemewahan yang kamu minta. Tapi apa? Sekarang kamu mencuri dan akan memperkosa adik saya. Keluar kamu dari sini. Keluar kamu dari rumah sini sekarang juga. Dengar Mel, dengerin aku Mel. Ini nggak seperti yang kamu lihat Mel. Dia mau mencuri perhiasan kamu dan dia mau memperkosa aku Mel. Ayo Mel, percaya sama aku Mel. Aku nggak akan ngelakuin perbuatan seperti ini Mel. Dia bohong, Kak. Dia bohong. Mel, dengerin aku Mel. Sekarang kamu bawa laki-laki ini keluar dari rumah saya sekarang juga. Cepetan! Baiknya. Seret dia keluar. Mel, dengerin aku dulu Mel. Ayo ikut. Diam kamu. Sekarang kembalikan semua harta saya yang kamu ambil. Kembalikan! Geledah sekarang! Mel, dengerin aku dulu Mel. Ini nggak semua seperti yang kamu lihat Mel. Bawa dia keluar dari rumah saya sekarang juga. Ayo! Dan jangan lupa, kamu buka pakaiannya dia dan bawa pakaiannya ke rumah saya lagi. Ayo cepat! Saya udah nggak mau lihat muka dia lagi. Baik, dengerin aku dulu Mel. Ayo keluar. Gi, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa Kak. Maafin kakak ya. Keluar lu. Keluar udah. Buka baju lu. Buka. Kebanyakan bacot lu kelamaan. Banyak bacot. Buka, cepet. Ya bang. Bang. Sikat. Bang. Mampus. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama berdoa dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, khusus kepada Ibu Hanifah. Syukur alhamdulillah
pada hari ini Ibu Hanifah telah mendapatkan rezeki sehingga beliau dapat mengikuti sunnah Rasul untuk menikahkan putranya yang tercinta. Amin. Menurut sunnah Rasul, kalau untuk anak laki-laki dipotongkan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan dipotongkan 1 ekor kambing. Ya Allah, ya Robbi, ya Allah yang maha mencintai dan dicintai. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberiku limpahan rahmat dan berkah, hingga baikku bisa kembali ke tanganku. Tapi kalau hamba-Mu ini boleh meminta ya Allah, tolong kembalikan juga suamiku. Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bang Markum? Hanifah, apa anak itu anak saya, Hanifah? Apa bayi itu darah daging saya, Hanifah? Kenapa bang? Kenapa abang ngerasa harus kembali sama saya? Apa perempuan itu sudah mulai mencampakkan abang? Apa dia sekarang udah mulai menghitung untung dan ruginya dia? Dan sekarang abang sadar bahwa cinta sejati itu cuma ada sama istri. Jawab bang, kenapa? Cuman kamu perempuan satu-satunya yang sayang sama saya. Cuman kamu satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintai saya dan rela berkorban buat saya. Saya menyesal, Hanifah. Saya benar-benar menyesal telah menyanyiakan kamu. Maafkan saya, Hanifah. Hanifah. Demi Allah, saya menyesal. Demi Allah, saya menyesal apa yang telah saya perbuat dengan kamu. Minta maaflah sama Allah, Bang. Karena cuma Allah yang maha pemaaf. Dan cuma Allah yang bisa memaafkan kezaliman Abang. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobat nasuha, Bang. Apakah berarti itu kamu telah maafkan saya, Hanifah? Iya, Bang. Allah aja penuh maaf. Kenapa saya tidak? Sekarang, Abang bisa memulainya dengan mengazani anak kita, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Betapa Allah telah memberi kebesaran jiwa bagi Hanifah. Dia mau memaafkan suaminya yang telah menzoliminya. Kenapa? Karena dia tahu memaafkan itu jauh lebih mulia. Dan kemuliaan itu hanya bisa didapat dengan ridha Allah.
Orang yang beruntung adalah orang yang dengan ikhlas mau memaafkan musuh-musuhnya. Insya Allah surga yang akan didapat. Markum beruntung memiliki istri yang soleha. Tapi sayang, kenapa penyesalan itu datang terlambat setelah dia mendapat musibah? Apakah harus menunggu datangnya azab baru taubat itu dilakukan? Astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak menjadi umat yang dipenuhi penyesalan setelah dosa-dosa itu diperbuat. Padahal Allah selalu memberi dua pilihan pada umatnya. Jalan kebenaran dan jalan yang salah. Semuanya berpulang pada kita. Jalan mana yang hendak kita pilih? Hanya satu yang perlu diingat, bahwa setiap perbuatan akan ada ganjarannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang takut akan salah dan dosa. Ya Allah, aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka curahkanlah ampunan dan belas kasih kepadaku dari sisimu. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.